Kalau ada mualaf yang paling lucu, mungkin Bapak ini adalah orangnya. Bapak ini berusaha mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Dia murtad karena dia menyadari bahwa Yesus itu adalah utusan. Lalu kemudian dia mengambil dua bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Sayangnya ayat-ayat yang dia ambil itu nggak ada hubungan sama yang namanya utusan. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa Yesus itu utusan sehingga ia tidak layak dipercayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Dalam Alkitab tersebut, Yesus mengatakan bukti Yesus bukan adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan. Mungkin di ayat berapa gitu ya Pak ya, akan dibacakan oleh Pak Epi ya Pak ya? Baik Pak. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri memberi kesaksian bahwa dia adalah anak manusia. Yohanes pasal 1 ayat 50 dan ayat 51. Ayat 50 Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ayat 51, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Oke. Kesaksian Yesus tentang dirinya, Yesus adalah utusan, yaitu dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19, 20, 21 sampai ke 24. Dan Yohanes pasal 5 sampai ayat 30. Pasal 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri, jika ia tidak melihat Bapa yang mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak." Ayat 20, "Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan, bahkan ia akan menunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran." Ayat 21, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan, demikian juga anak yang menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki." Sekian Pak, untuk sementara. Namanya Bapak E, inisialnya Bapak E, kita nggak usah sebut. Dia mengaku dia itu dulunya Kristen dan sekarang berdomisili di Malaysia. Dia mengatakan bahwa dia ini belajar sendiri, kemudian mengganti namanya sendiri, menambah nama Muhammad di belakang namanya. Semuanya sendiri-sendiri. Bahkan kemudian dia menafsir Alkitab pun sendiri-sendiri juga. Jadi ya sendiri-sendiri terus. Tapi saya perlu menanggapi pernyataan Bapak E. Bapak E mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan sehingga kemudian dia murtad dan meninggalkan dan tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengatakan karena dia sudah membaca Yohanes 1 ayat 50 sampai 51. Begini dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Di situ ada dikatakan anak manusia. Karena di sini ditulis anak manusia, Bapak E ini mengatakan bahwa dia itu utusan. Yang dibicarakan kan utusan.
kok tiba-tiba yang dibahas anak manusia. Tapi gini deh Pak, saya beritahu Bapak, bahwa ada beberapa julukan atau panggilan yang diberikan kepada Yesus. Selain sebagai juru selamat, juga dia sering juga dipanggil sebagai anak manusia. Tetapi kalau Bapak perhatikan lagi Alkitab Bapak, makanya perlu belajar Pak. Jangan hanya belajar sendiri ya, kalau perlu sekolah lagi, sekolah Alkitab. Kalau Bapak perhatikan di situ, penulisan anak manusia, di situ A-nya itu kan huruf besar. Berarti itu bukan maksudnya anak manusia biasa. Tetapi ini lebih menuju kepada gelar mengenai panggilan. Mengapa? Karena kalau dilihat dari pernyataan ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dikatakan malaikat-malaikat Allah turun naik ke anak manusia. Saya mau tanya Bapak, anak manusia apa yang bisa malaikat turun naik kepada dirinya? Bapak sebagai manusia bisa nggak malaikat itu turun naik? Kan nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan Pak. Makanya Bapak harus perhatikan itu baik-baik. Lalu kemudian Bapak mengutip lagi dari Yohanes 5, mulai dari ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, sebab Bapa mengasihi anaknya dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Di situ bayangkan Pak. Kalau Bapak perhatikan ayat 21 itu ada terminologi penggunaan Bapa dan anak. Bapa itu mengarah kepada Allah Bapa, anak itu mengarah kepada Yesus. Di situ dikatakan bahwa Bapa bisa membangkitkan orang mati, anak juga bisa membangkitkan orang mati sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi dari sini kita bisa melihat kualitasnya. Jadi jangan lihat tulisannya, tapi kualitas atau makna di balik tulisan itu. Bapa, apa yang bisa dilakukan Bapa, itu juga dilakukan oleh anak. Kenapa bisa? Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ayat ini juga tidak ada mengarah kepada utusan. Mana ada kata utusan di sini? Bapak tuh salah berpikir. Kalau anak manusia berarti itu utusan. Sementara anak manusia itu adalah istilah, panggilan yang dipakai untuk Yesus. Perlu Pak, sharing-sharing Pak ya. Jangan belajar sendiri. Jangan baca Alkitab sendiri. Jadi orang Kristen itu saya sering mengatakan, makanya jadi orang Kristen itu harus pintar. Kalau orang Kristen tidak pintar, repot kita. Pasti dia akan meninggalkan imannya. Makanya orang-orang yang meninggalkan imannya itu karena dia tidak bisa memahami. Makanya orang-orang yang menjadi Kristen itu harus orang-orang pintar. Salam. Tuhan Yesus memberkati.